Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Sandra atau yang biasa dipanggil Ica. Saya merupakan salah satu mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang dengan NIM 19011106. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan terkait bisnis plan. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk tonton sampai habis. Bisnis yang akan saya realisasikan atau bisnis yang telah saya planningkan merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada bidang jasa. Nah, menurut teman-teman apa tuh bisnis yang bergerak pada bidang jasa? Penasaran kan? Ada jualan, macam-macam yang bergerak pada bidang jasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah bisnis yang bergerak pada bidang wedding organizer. Keren banget kan teman-teman? Jadi nama bisnisnya ini Nica Wedding Organizer. Nah, Nica itu mungkin diambil dari nama saya sendiri. Nah, Nica Wedding Organizer ini beralamatkan di Jalan Raya Gadot yang merupakan kediaman saya sendiri. Dengan Instagram Nica Wedding Organizer, Facebooknya juga Nica Wedding Organizer gitu. Sebelum kita membahas lebih rinci, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu wedding organizer. Nah, jadi wedding organizer adalah sebuah bisnis yang bergerak pada bidang jasa dengan tujuan utamanya itu untuk mempersiapkan pesta pernikahan gitu. Wedding organizer ini memiliki 3 kelebihan nih teman-teman. Yang pertama itu dapat menghemat waktu. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang ingin melangsungkan pernikahan tapi mereka sibuk dalam suatu pekerjaan atau sibuk dengan urusan yang lain, mereka bisa mengandalkan jasa wedding organizer untuk mengurus pesta pernikahan mereka. Jadi itu tuh mereka bisa menghemat waktu mereka tetap bekerja tapi pesta pernikahan mereka tetap berjalan dan persiapannya pun juga tetap terlaksana dengan baik. Yang kedua, menghemat biaya. Nah, kenapa sih ketika kita menggunakan jasa wedding organizer kita dapat menghemat biaya? Ini jawabannya. Karena ketika kita melakukan pesta pernikahan, tentunya kita membutuhkan make up, pelaminan, tenda, tari, dan segala macamnya. Ketika itu kita ngambil di luar, pisah-pisah itu tuh akan membuat biayanya lebih mahal gitu daripada ketika kita ngambil satu paket klop doang gitu. Yang ketiga, koordinasi dengan satu orang. Jadi ketika teman-teman menggunakan jasa wedding organizer dalam urusan pernikahan teman-teman hanya berkoordinasi dengan satu orang saja. Baik itu urusan make up, tenda, pelaminan, tari, catering, segala macam itu cuma satu koordinasi doang. Jadi teman-teman gak perlu ribet-ribet lagi nelpon sana sini. Ini udah satu koordinasi saja gitu. Jadi, apa aja sih yang ada dalam wedding organizer yang telah saya rancang? Yang pertama di dalamnya itu ada tenda, yang kedua itu ada pelaminan, yang ketiga itu ada dekorasi, yang keempat itu ada pakaian adat, yang kelima ada kim, keenam ada make up, dan yang ketujuh itu ada tari. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari tenda. Sama-sama kita ketahui nih ya teman-teman semua, bahwasanya tenda itu bertujuan untuk melindungi kita dari panasnya terik matahari dan reruntuhan air hujan. Nah, itu semua berlaku juga nih dalam pesta pernikahan. Tenda di pesta pernikahan ini bertujuan untuk melindungi para tamu undangan yang menghadiri pesta pernikahan agar terhindar dari panasnya matahari ketika mereka datang siang atau ketika mereka datang di hari yang hujan atau cuaca yang kurang baik, mereka bisa terhindar dari air hujan. Nah, tujuan dari adanya tenda ini juga itu untuk memeriahkan acara pesta pernikahan kita. Terus juga sebagai penanda bahwasanya di tempat kita ini sedang diberlangsungkan pernikahan. Jadi di sini saya telah melampirkan juga beberapa contoh tenda yang cukup menarik dan cukup indah dipandang mata. Yang pertama dan yang kedua. Kedua, pelaminan. Nah, calon pengantin baik perempuan dan laki-laki, kita selalu mengibaratkannya sebagai raja dan ratu sehari semalam. Nah, ibaratkan raja dan ratu, tentunya mereka memiliki sebuah singgasana yang megah. Tak luput juga dengan pengantin kita,
mereka memiliki sebuah singgasana yang dihias yang disebut dengan pelaminan. Nah, biasanya pelaminan ini selalu berbentukan rumah gadang yang melambangkan kemegahan budaya alam Minangkabau dan rumah yang mengibaratkan terbentuknya hubungan dalam keluarga. Yang kedua, dekorasi. Di dalam sebuah pesta pernikahan tentunya tidak luput dengan dekorasi. Baik itu berupa bunga, foto booth, dan segala macamnya. Dekorasi ini bertujuan untuk memperindah pesta pernikahan kita dan menampilkan sisi kemewahan dari pernikahan kita. Nah, ini ada beberapa contoh dekorasi. Yang keempat, pakaian adat. Nah, khususnya untuk Sumatera Barat atau Minangkabau memiliki pakaian adat yang sangat unik yang membedakan mereka dengan pakaian-pakaian adat di luar sana. Nah, pakaian adat di Minangkabau ini banyak macamnya teman-teman semua. Ada baju anak daro yang biasa dipakai dalam pesta pernikahan, ada baju koto gadang, terus ada baju bundo kanduang, banyak lagi baju-baju atau pakaian adat yang ada di Minangkabau. Yang kelima itu ada game. Untuk masyarakat daerah Sumatera Barat mungkin tidak asing lagi dengan permainan game ini, yaitu permainan seperti nanti disediakan beberapa angka dan nanti pemandu gamenya itu akan menyanyikan lagu yang berhubungan dengan angka-angka tadi. Nah, ketika angka tadi udah penuh, teman-teman bisa menukarkannya dengan hadiah. Yang keenam, make up. Nah, di dalam pesta pernikahan, make up merupakan elemen yang tidak kalah penting. Tujuan dari make up itu sendiri merupakan untuk memperindah tampilan calon pengantin di acara pernikahan mereka. Ini saya telah melampirkan beberapa foto make up yang telah saya buat. Ini merupakan hasil karya saya sendiri. Yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah tari. Di dalam pesta pernikahan tak jarang kita melihat adanya pertunjukan tari. Nah, tari ini bertujuan untuk menyambut tamu, yaitu seperti tari pasambahan atau tari galombang, atau sebagai untuk memperindah atau mempermeriahkan acara kita. Ini ada beberapa contoh tari. Yang pertama dan yang kedua. Moto untuk bisnis saya sendiri yaitu memberikan pelayanan yang istimewa sehingga menghasilkan pengalaman dan kepuasan yang tiada tara. Target pemasaran dari bisnis yang akan saya bikin ini adalah kaum milenial. Jadi untuk itu saya menyusun strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan akun Facebook. Bisnis yang telah saya rancang ini merupakan bisnis yang banyak dilirik oleh masyarakat di luar sana. Jadi tidak jarang banyak usaha-usaha seperti wedding organizer yang telah dahulu berdiri sebelum saya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya telah menyusun strategi dengan memberikan kualitas serta pelayanan terbaik. Karena kita adalah sebuah bisnis yang bergerak pada bidang jasa. Ketika kita memberikan sebuah pelayanan atau servis yang baik ke konsumen, maka konsumen akan puas dengan apa yang telah kita kerjakan sehingga kedepannya mereka selalu menggunakan jasa kita. Dan selanjutnya saya selalu menerapkan strategi dengan harga milenial kita bisa mendapatkan kualitas sultan. Keuangan. Nah, di dalam bisnis yang saya rencanakan ini untuk keuangan itu terbagi 3. Yang pertama, untuk pengeluaran itu sebanyak 50%, yang kedua untuk laba itu 30%, dan yang ketiga untuk penyusutan nilai barang senilai 20%. Nah, untuk pengeluaran itu sendiri terbagi lagi nih menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu akomodasi dan yang kedua itu beban karyawan atau beban gaji karyawan. Jadi kalau kita rincikan lagi, laba 30%, beban gaji karyawan 40%, penyusutan nilai barang itu 20%, dan akomodasi atau transportasi itu 10%. Jadi kita misalkan dalam satu orderan itu kita mendapat 10 juta. Nah, dari 10 juta tadi untuk laba bersihnya itu kan 30%, berarti 3 juta kita memperoleh keuntungan. Nah, untuk gaji karyawan tadi itu senilai 40%, berarti untuk
yang harus kita keluarkan untuk gaji karyawan itu 4 juta, dan untuk operasional seperti bensin, terus akomodasi lainnya itu sekitar 10% atau 1 juta, dan penyusutan nilai barang itu 2 juta atau 20%. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.